Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah tidak berjumpa. Insyaallah kita langsung saja. Di video kali ini saya akan bercerita mengenai sebuah kisah yang amat sangat fenomenal, sebuah kisah yang termaktub dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82. Cerita apakah itu? Ini adalah cerita ekspedisi Musa. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhutbah di depan Bani Israel. Beliau sedang menyampaikan ayat-ayat Allah. Beliau sedang menyampaikan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, pada saat itu Bani Israel nangis-nangis ketika mendengarkan nasihat dari Nabi Musa, karena dalamnya nasihat tersebut, karena nasihat tersebut begitu menyentuh hati para Bani Israel. Nah, di saat Nabi Musa berkhutbah, tiba-tiba salah seorang dari Bani Israel mengangkat tangan. Iya. Begini kurang lebih lah ya. Lalu ketika dia mengangkat tangan, dia bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah ada seseorang yang lebih berilmu daripada engkau?" Atau kurang lebih pertanyaannya sejenis seperti ini ya. "Wahai Musa, apakah engkau adalah orang yang paling berilmu di dunia ya? Di dunia sekarang ini?" Maka Nabi Musa menjawab, "Tidak ada. Tidak ada yang lebih berilmu daripada saya. Untuk sementara waktu, sayalah yang paling memahami ayat-ayat Allah. Sayalah yang paling mengetahui makna dari ayat-ayat Allah." Begitu kurang lebih perkataan Nabi Musa. Nabi Musa tampak sombong, tapi sebenarnya beliau tidak berniat sama sekali untuk sombong. Sama sekali. Nah, tapi karena redaksi yang beliau sampaikan itu tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah, tidak mengatakan wallahu a'lam bishawab dan sebagainya, maka Allah menegur Nabi Musa. "Wahai Musa, sesungguhnya ada di luar sana seorang hamba yang kami beri rahmat. Kami berikan ilmu, kami ajarkan suatu ilmu yang tidak kami ajarkan kepada engkau Musa." Wah, kacau. Nabi Musa ditegur oleh Allah di hadapan Bani Israel. Bayangin aja. Nah, apa respon Nabi Musa? Kawan-kawan semua, respon Nabi Musa menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak berniat untuk sombong. Bagaimana respon Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, "Wahai Allah, bagaimana caranya agar saya bisa belajar kepada orang tersebut? Bagaimana caranya agar saya bisa bertemu dengan hamba yang engkau maksud ya Allah?" Nah, ini responnya menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak berniat untuk sombong tadi. Maka kalau Nabi Musa memang berniat untuk sombong, ya Nabi Musa responnya beda gitu. "Ya Allah, kalau mau negur ya kira-kira dong, lihat-lihat tempat. Kok di depan jamaah aneh sih? Malu lah. Aneh kan Nabi, aneh kan Ustadz, aneh kan kiai di sini. Kalau mau negur ya nanti tunggu aneh sendiri. Jangan depan jamaah aneh, malu." Kurang lebih seperti itu kalau Nabi Musa berniat untuk sombong. Namun respon Nabi Musa sangat menakjubkan. Beliau nanya ke Allah, "Gimana cara bisa belajar kepada orang tersebut? Gimana saya bisa menuntut ilmu terhadap orang yang engkau maksud ya Allah?" Karena ini bukan bentuk kesombongan. Kenapa? Karena hanya orang yang merasa bodoh yang mau belajar. Nah, Nabi Musa menunjukkan minatnya. "Oh, ada orang yang lebih pintar daripada saya. Saya harus belajar ke dia. Saya harus ambil ilmunya banyak-banyak." Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu Allah menjawab, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, orang yang hamba yang kami beri rahmat ini, dia berada di pertemuan antara dua laut. Nah, pergilah engkau untuk mencarinya. Nabi Musa bertanya, "Apa yang harus hamba siapkan? Apa perbekalan yang harus saya bawa? Bagaimana?" dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, "Bawalah perbekalan, dan di antara perbekalan itu hendaklah engkau membawa seekor ikan yang sudah dimasak." Ya, jadi tujuannya untuk bekal Nabi Musa, bekal makan. Maka ketika saat di perjalanan nanti, ketika engkau dapati ikan yang engkau bawa itu menghilang, maka disitulah engkau akan bertemu dengan hamba yang aku maksud. Maka Nabi Musa bergegas, bersiap-siap, mempersiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan mencari hamba yang Allah maksud ini. Jadi sebelum beliau pergi, tugas-tugas beliau, amanah-amanah beliau sebagai seorang nabi, beliau geser dulu ke Nabi Harun. "Nah, Harun, ente ngurus
Bani Israel dulu ya. Ane mau cari hamba yang Allah maksud ini. Ane mau belajar ke dia. Nabi Musa pergi tidak sendiri. Nabi Musa ditemani oleh asistennya, salah seorang dari Bani Israel, yaitu Yusha bin Nun. Yang nantinya, kata para ulama, Yusha bin Nun ini, dia akan menggantikan tugas Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan dia akan diangkat Allah menjadi Nabi. Oke, tapi kita tidak bahas ke situ. Kita lanjutkan. Dan setelah persiapannya sudah matang, ya kan, mereka sudah bersiap-siap, maka mereka memulai perjalanan. Mereka berjalan dan terus berjalan sampai mereka menemukan sebuah batu besar dan mereka memutuskan untuk beristirahat di batu besar tersebut. Jadi mereka sudah berjalan sangat jauh. Akhirnya mereka sudah merasa kelelahan, mereka ingin beristirahat sebentar. Akhirnya Nabi Musa tidur di bawah batu besar itu, Yusha bin Nun berjaga-jaga. Nah, saat Nabi Musa tidur, tiba-tiba Yusha bin Nun menyaksikan suatu kejadian yang amat sangat menakjubkan. Ikan yang mereka bawa itu, ikan untuk dimakan, yang mereka bawa itu, ikannya sudah mati ya. Ikan yang mereka bawa itu tiba-tiba hidup kembali. Tiba-tiba bergerak. Dan ikan itu setelah bergerak langsung melompat dari keranjang dan melarikan diri ke lautan. Nah, ketika melihat kejadian itu, Yusha tidak membangunkan Nabi Musa. Kenapa? Ya, kalau menurut saya, kejadian itu masih tergolong biasa. Karena ya, coba pikir aja, di zaman itu laut udah kebelah, ya kan? Tangan bisa bercahaya, tongkat jadi ular. Jadi ngelihat ikan hidup ya kayaknya biasa aja gitu loh, nggak urgen-urgen banget untuk ngebangunin seorang nabi. Jadi ya dia berpikir, oh ya udah nanti aja ketika Nabi Musa bangun baru aneh kasih tahu kalau ikannya hidup lagi terus lari ke laut. Setelah beberapa waktu terlewat, akhirnya Nabi Musa bangun dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan dan berjalan. Dikatakan bahwa mereka itu tidak pernah merasakan kelelahan yang amat sangat kecuali setelah mereka melewati batu besar tempat mereka beristirahat tadi. Jadi Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu merasakan kelelahan, lapar, padahal kan Nabi Musa itu fisiknya kuat, ya kan, badannya gede, nafasnya kuat. Cuman Allah sengaja untuk membuat mereka letih. Biar apa? Biar mereka sadar mereka udah terlewat nih dari tempat yang dicari gitu loh. Maka ketika mereka letih, lapar, Nabi Musa berhenti. Nabi Musa mengatakan kepada Yusha, Yusha, bawa ikan yang kita bekalkan itu. Sini, kita makan sama-sama. Siapkan cepat. Maka ketika itu Yusha bin Nun langsung, oh iya, kata Yusha, aneh lupa Nabi Musa. Aneh lupa bilang ke antum. Aneh lupa bilang ke antum bahwa ketika antum tidur kemarin di batu besar itu, ikan tersebut tiba-tiba hidup dan dia melarikan diri ke arah laut. Dia melarikan diri dengan cara yang sangat aneh. Dan aneh lupa untuk ngasih tahu ke engkau, wahai Musa. Dan tidak ada yang membuat aneh lupa kecuali syaitan. Kenapa ada redaksi seperti ini? Karena para ulama mengatakan bahwa ya setan nggak rela gitu loh. Nabi Musa akan bertemu Nabi Khidir. Berarti kan Nabi Musa akan mengupgrade diri. Nabi Musa akan lebih bijaksana. Nabi Musa akan dapat ilmu baru. Maka setan nggak rela dong. Maka Yusha ini bilang nggak ada yang buat saya lupa kecuali ini adalah kerjaannya setan. Maka tanpa respon yang lain-lain, Nabi Musa langsung mengatakan, nah itu tempat yang kita cari Yusha. Itu tempat yang kita cari. Maka tanpa berbasa-basi lagi, mereka putar arah dan mereka berjalan menapaki bekas-bekas jejak mereka ketika pergi. Atau mereka balik arah ke batu tempat mereka beristirahat. Maka mereka berjalan dan terus berjalan, sampailah mereka ke batu tempat peristirahatan kemarin. Nah, saat mereka sampai, mereka melihat seseorang yang ditutupi oleh pakaian yang begitu panjang, ya, menggunakan penutup kepala dari ujung kepala sampai pakaiannya itu sampai menjulur ke kaki. Maka ya firasat seorang nabi kan, ya, Nabi Musa pasti langsung paham, oh ini orangnya, ini pasti orangnya yang Allah maksud. Maka Nabi Musa menghampiri dia, Nabi Musa mendatangi dia, Nabi Musa langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya kurang lebih seperti itu. Nabi Musa mengucapkan salam, maka si hamba tersebut kaget langsung bilang ke Nabi Musa, apakah itu diamalkan di negeri Anda? Karena di negerinya seorang hamba ini, hamba yang mereka ketemui ini, itu tidak dipakai salam. Maka Nabi Musa langsung aja kan, karena semangatnya ketemu guru yang dia cari, bertahun-tahun perjalanan, amat sangat panjang perjalanan yang ia tempuh, akhirnya ketemu dengan guru ini, guru yang ia dambakan, langsung aja, saya Musa, kata Nabi Musa, perkenalkan diri ke seorang hamba ini. Saya Musa, katanya.
Nah, ini juga tanda bahwa Nabi Musa itu tidak sombong. Kenapa? Ya, Nabi Musa bilang, saya Musa, perkenalkan, saya Musa, bukan perkenalkan, saya Nabi, saya Rasul, saya Ulul Azmi, nama saya Musa. Perkenalkan. Enggak. Nabi Musa langsung bilang aja, saya Musa. Maka seorang hamba ini mengatakan, Musa dari Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, ya, saya Musa dari Bani Israel. Setelah mereka bercakap-cakap, hamba yang Allah maksud itu, ia bernama Khidir. Nah, ketika Nabi Musa telah bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau agar aku belajar apa yang telah Allah ajarkan ke engkau dan tidak Allah ajarkan kepadaku? Ya kan? Nabi Musa ini udah sopan banget, cuy. Nabi Musa sopan banget, abis jalan jauh nyari ini orang, langsung nawarkan diri, langsung nanya izin gitu kan, izin, boleh nggak ane ikut ente untuk belajar ilmu yang Allah ajarkan kepada ente dan tidak Allah ajarkan kepada saya, boleh nggak? Maka pertanyaan Nabi Musa langsung dijawab oleh Nabi Khidir dengan jawaban yang amat sangat membingungkan mungkin bagi Nabi Musa. Nabi Khidir bilang, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar terhadap saya. Wah, kacau. Nabi Musa mungkin pikirannya, aneh udah jalan jauh-jauh, ya kan, berbulan-bulan nyari ente, aneh izin baik-baik, terus dijawab malah diremehin. Aneh dibilang nggak sabaran. Nah, maka Nabi Musa langsung aja kan nggak terima kan, dibilang ente nggak sabar kan. Nabi Musa bilang, insya Allah Khidir, Anda akan mendapati saya adalah orang yang sabar. Saya akan mengikuti Anda, saya akan sabar terhadap apa yang Anda lakukan. Maka Nabi Khidir langsung membantah lagi, enggak, ente nggak akan sabar sama saya. Nabi Khidir bilang, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar terhadap sesuatu yang enggak ente pahami gitu. Bagaimana ente Musa akan sabar terhadap sesuatu yang tidak ente pahami, tidak ente ketahui apa yang ada di depan ini? Gimana? Nabi Musa langsung jawab lagi kan, enggak, aneh akan sabar, insya Allah aneh akan sabar. Maka Nabi Khidir bilang, oke Musa, kalau Anda Musa masih memaksa saya agar Anda bisa ikut dengan saya, belajar dengan saya, maka Anda harus mengikuti syarat yang saya buat. Kata Nabi Khidir, syaratnya adalah jangan Anda bantah, jangan Anda bertanya, jangan Anda berkomentar terhadap sesuatu yang saya lakukan di depan Anda, kecuali saya menjelaskan sendiri apa maksud dari perlakuan itu. Paham? Nah, Nabi Musa dilarang untuk komentar, Nabi Musa dilarang untuk bertanya. Padahal Nabi Musa ini wataknya ya tentramen, cepat emosinya naik, ya kan, orangnya memang nggak sabaran. Nabi Musa ini, para ulama mengatakan seperti itu, Nabi Musa ini nggak sabaran, orangnya cepat emosian gitu loh. Bahkan di satu riwayat Nabi Musa itu pernah narik jenggotnya Nabi Harun gitu kan, terus mau di smackdown sama Nabi Musa, mau dibanting, kau ini Harun disuruh jaga Bani Israel nggak becus gitu kan, saking marahnya Nabi Musa itu kan. Nah, maka bayangin, ini perjalanan, kalau kita petik hikmahnya ya, ini adalah perjalanan meruntuhkan ego. Nabi Musa, seseorang yang punya watak mungkin gak sabaran, terus sedikit emosian dan sebagainya, dipaksa bertemu guru yang memberikan syarat berlawanan dengan sifat beliau gitu loh. Ente dilarang bertanya, ente dilarang untuk berkomentar Musa. Jangan komen sebelum ane jelaskan. Udah gitu. Maka Nabi Musa bilang, oke, siap, ane turutin apa yang ente mau. Ente akan lihat, ane nggak akan ngebantah, ane nggak akan bertanya terhadap apa yang ente lakukan. Tenang aja. Narasi di sini saya ganti dengan mereka berdua. Kenapa cuman berdua? Kan ada Yusha bin Nun. Nah, kata Buya Hamka, ketika orang-orang besar berkumpul, maka orang-orang kecil itu tidak disebutkan, tapi dia tetap membersamai. Oke, kita lanjutkan. Maka mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir, memulai perjalanan. Mereka, Nabi Musa dan Nabi Khidir, berjalan menyusuri tepian samudra, atau mereka berjalan di pantai, tepian pantai. Mereka berjalan dan berjalan, mereka hendak menyeberangi samudra. Mereka mencari sebuah perahu yang lewat dan sebagainya. Akhirnya mereka menemukan sebuah perahu yang dibawa oleh sosok nelayan yang sedang mencari ikan, dan dia mencari nafkah dengan perahu tersebut gitu loh. Numpangin orang, terus nanti orang bayar, terus nyari ikan dan sebagainya. Nah, maka ketika mereka menghampiri si nelayan tersebut,
Ternyata dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa yang punya perahu ini, nelayan ini, mengenali siapa Khidir. Oh, aneh tahu Khidir. Khidir ini orang soleh. Khidir ini wali ini. Ya udah, karena ente wali, Khidir, ente ini ente ini orang yang dibicarakan oleh banyak orang atas kesolehannya, atas kebaikannya. Ya udah, aneh tumpangin untuk nyebrangin ke sono gratis. Nggak usah bayar, aman. Maka mereka berdua, rombongan naik ke perahu untuk menyeberangi samudera. Nah, ketika di dalam perahu, tiba-tiba ada seekor burung yang hinggap di ujung perahu, lalu memasukkan paruhnya ke dalam lautan. Burung ini minum. Nah, ketika Nabi Khidir melihat burung itu, Nabi Khidir bilang ke Nabi Musa, ini ada ilmu nih, Musa gitu kan. Ayo Musa, coba kau lihat itu, burung yang di ujung perahu itu. Kau tahu? Perbandingan antara ilmu kita dan ilmu Allah itu bagaikan apa yang dipinum oleh burung itu dibanding dengan banyaknya air lautan. Tidak ada apa-apanya. Setelah nasihat itu keluar, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, saat mereka berlayar, tiba-tiba Nabi Khidir merusak perahu tersebut. Dalam riwayat dikatakan Nabi Khidir mencabut papatnya, ada yang bilang Nabi Khidir membolongkan dengan paku, ada yang bilang Nabi Khidir merusaknya lah pokoknya, sampai bocor perahunya. Sampai perahunya itu harus ditambal dengan sesuatu agar tidak kemasukan air. Nabi Musa yang melihat perlakuan Nabi Khidir ini, wah gemes gitu kan. Wah kacau ini orang. Wah kacau, udah ditumpangin gratis gitu loh. Ini perjalanan yang jauh, harusnya kita bayar mahal. Ini bukannya dibalas dengan kebaikan, malah dibolongin perahunya, malah dirusak perahunya. Wah kacau sih, nggak masuk logika ini, nggak masuk, nggak make sense gitu loh. Maka Nabi Musa ketika melihat itu nggak tahan. Nabi Musa bilang, wahai Khidir, apa yang ente lakukan? Kenapa ente bolongin perahunya? Ente bisa buat kita semua yang di atas perahu ini tenggelam. Sesungguhnya ente Khidir telah melakukan sesuatu perbuatan yang amat sangat mungkar. Maka Nabi Khidir bilang, tanpa basa-basi, Nabi Khidir langsung aja jawabkan, sudah kukatakan bahwa ente itu nggak akan bisa sabar sama aneh. Aneh itu ngebayanginnya ketawa gitu loh. Ketika Nabi Musa, sosok Nabi Musa yang gagah perkasa gitu kan, tiba-tiba kedistrak gitu loh, diam gitu kan. Ketika Nabi Khidir bilang, ente nggak sabar Musa. Dan dia bilang tadi, ente nggak bakal sabar tuh kan, ente nanya kan. Maka Nabi Musa langsung minta maaf tanpa basa-basi. Nabi Musa langsung minta maaf. Oke, aneh minta maaf. Tolong ente jangan Khidir, Anda jangan membebani saya. Anda jangan memberikan saya hukuman. Saya minta maaf karena pure saya lupa. Nah, di kejadian pertama ini Nabi Musa lupa dengan perjanjian. Nabi Musa lupa dengan persyaratan yang diberikan oleh Khidir. Nabi Musa mungkin karena spontanitas, karena ngelihat suatu kejadian yang nggak masuk akal, ya beliau komen gitu loh. Karena orang udah berbuat baik kok dibalas dengan kejahatan sih, beliau komen seperti itu. Jadi sampailah mereka, singkat cerita, sampailah mereka ke seberang samudra itu. Akhirnya mereka melakukan perjalanan kembali. Akhirnya mereka berjalan dan terus berjalan sampai mereka bertemu dengan gerombolan anak-anak kecil. Ketika sampai ke gerombolan anak kecil itu, Nabi Khidir tiba-tiba menghampiri seorang anak. Ya. Di satu riwayat dikatakan, Nah, di suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi Khidir menghampiri anak perempuan. Ada yang bilang Nabi Khidir itu menghampiri anak laki-laki. Pokoknya yang paling good looking katanya. Nah, ketika menghampiri anak kecil tersebut yang sedang bermain, Nabi Khidir pegang kepalanya, lalu Nabi Khidir pecahkan kepalanya. Wah, agak kasar ya. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir pokoknya intinya membunuh anak kecil itu yang tidak bersalah itu. Ada yang bilang disembelih, ada yang bilang diputar kepalanya, ada yang bilang dipecahkan kepalanya, pokoknya sampai mati. Nah, bayangin aja, kita yang mungkin manusia biasa ketika melihat kejadian itu, wah, kacau ini Musa. Kacau ini Khidir, sorry. Wah, kacau ini Khidir. Ya kan? Sekarang gini aja, posisinya, anggap aja kita sedang berjalan dengan guru kita, panutan kita, ustadz kita. Tiba-tiba si ustadz ini ngampirin anak kecil lalu dibunuh. Wah, kita sebagai manusia yang normal, ya kan, kita yang mengaku beriman, marah dong.
Marah. Karena ini udah nggak masuk akal. Ya kan? Nabi Musa yang melihat ini geram betul. Nabi Musa itu panas. Nabi Musa kan wataknya itu kan emosian, nggak tahanan, mudah terpancing. Jadi ketika Nabi Musa ngelihat kejadian itu, Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa langsung marah. Wahai Khidir, apa yang ente lakukan? Ente telah membunuh sosok jiwa yang bersih, sosok jiwa yang tidak berdosa. Ente membunuh anak kecil. Kenapa ente bunuh? Dia kan nggak bunuh orang lain. Kenapa ente bunuh dia? Kurang lebih seperti itu. Maka tanpa berbasa-basi lagi, Nabi Khidir dengan komitmennya yang amat sangat kuat, dengan kekerenan beliau yang amat sangat keren, beliau langsung aja bilang, sudah aku katakan Musa, engkau tidak akan bisa sabar terhadap apa yang aku lakukan. Dari awal sudah aku bilang bahwa engkau Musa tidak mungkin akan bersabar denganku. Percayalah, engkau tidak akan mungkin bersabar denganku Musa. Maka Nabi Musa yang melihat itu, kena lagi Nabi Musa. Jadi ini kita pelajaran ya, bahwa orang-orang berilmu itu, para ulama, para nabi itu komitmennya kuat. Dia berkomitmen sekali, maka itulah yang akan dia lakukan. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil. Maka ketika Nabi Khidir menjawab dengan skakmat itu, ya kan, Nabi Khidir sekaligus mengingatkan kepada Nabi Musa. Nah karena sifat tidak enaknya Nabi Musa, ketika melakukan pelanggaran di kejadian kedua ini, Nabi Musa langsung bilang aja, oh ya udah Khidir, oke. Terserah ente. Saya minta maaf atas kejadian tadi. Saya bertanya kembali. Ini udah 2 kali. Maka kalau setelah ini, Khidir, saya membantah Anda. Saya bertanya kepada Anda apa yang Anda lakukan, apa alasan Anda melakukan itu. Maka itulah tanda perpisahan di antara kita berdua. Mohon maaf, Anda Khidir sudah terlalu banyak memberikan pemakluman kepada saya. Anda sudah banyak memberikan kesempatan bagi saya. Maka setelah ini apabila saya melanggar, ya udah cut, kita nggak usah sama-sama lagi, nggak apa-apa, aneh terima. Maka Nabi Musa karena nggak enak jadi ngomong seperti itu, nggak seperti di kejadian pertama. Maka mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan, mereka berjalan dan terus berjalan. Akhirnya mereka sampai ke sebuah negeri. Nah kawan-kawan semua, ketika Nabi Musa sampai ke sebuah negeri itu, ya kan, Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta hak mereka. Mereka sebagai tamu yang datang ke sebuah negeri, mereka meminta hak mereka. Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta kepada para penduduk negeri itu, ayolah jamu kami dengan makanan, dengan minuman dan sebagainya. Karena mereka berdua ini, Nabi Musa, Nabi Khidir beserta rombongan itu sudah merasakan kelelahan yang amat sangat dan mereka sudah kelaparan. Akhirnya mereka mengetuk satu-satu pintu di penduduk negeri tersebut, diketuk. Ayo, assalamualaikum, ayo jamu kami ini tamu dari luar, jamu kami dengan makanan. Nah, tapi sayangnya penduduk negeri tersebut itu pada bakhil semua, bakhil, pelit, kalau kata orang Melayu kedekot, bakhil dan pelit. Maka tidak ada satupun yang ingin menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka mereka berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan sebuah rumah yang hampir roboh. Ya. Tiangnya udah rapuh, ya kan, dindingnya udah kropos, ibaratnya seperti itulah kan. Ini rumah ini udah mau roboh gitu loh. Mungkin besok ini udah hancur nih rumah. Maka Nabi Khidir dengan inisiatif beliau datang menghampiri rumah tersebut, lalu beliau memegang rumah tersebut, beliau memperbaiki tiang-tiangnya, beliau memperbaiki dinding-dindingnya. Salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Khidir itu tinggal memegang aja gini, memegang dindingnya seperti ini. Oh ya udah, itu tiba-tiba jadi bagus lagi gitu loh. Nah, ada riwayat yang mengatakan seperti itu ya. Intinya rumah itu yang ketika Nabi Khidir bertemu itu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa yang lagi-lagi wataknya kelihatan, Nabi Musa ngelihat kejadian ini aneh kan. Lah, ini Nabi Khidir apa-apaan sih? Tadi orang berbuat baik ditumpangin naik perahu, dijahatin. Ya kan? Kedua, anak nggak bersalah dihabisin. Ini ketiga, orang bakhil, gak mau menjamu, pelit sama hartanya, gak mau beri makanan dan minuman, malah ditolongin, malah diperbaiki rumahnya. Maka Nabi Musa langsung aja spontan ngomong ke Nabi Khidir, wahai Khidir, kalau mau ya ente nggak usah gratisan gini gitu loh. Ente bisa minta imbalan, ya minimal kita dikasih makanan lah sama orang-orang negeri ini gitu kan. Jadi ente jangan mau gratisan ini benerin rumah.
ini mahal nih bayarannya, minimal ditukar makanan lah atau apa gitu. Maka Nabi Khidir yang amat sangat keren ini beliau langsung aja tanpa basa-basi beliau bilang ke Nabi Musa, inilah saatnya kita berpisah Musa. Teng. Pak Nabi Musa diam 1000 bahasa. Nih kalau di Quran itu bahasanya seperti ini. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau Musa. Aku akan memberikan penjelasan terhadap apa yang telah aku lakukan dan apa yang telah engkau pertanyakan. Di kejadian pertama, wahai Musa, kenapa aku membolongkan, merusak perahu yang kita tumpangi, yang kita naiki? Karena perahu tersebut adalah satu-satunya alat untuk si nelayan itu mencari nafkah. Dan di seberang sana ada seorang raja yang amat sangat zalim, yang apabila ia melihat perahu tersebut, ia akan merampasnya. Karena hobi raja ini memang merampas perahu-perahu yang lewat gitu loh. Kapal, perahu yang lewat dia rampas tanpa belas kasihan sekalipun. Aku merusak perahu itu sengaja karena raja tersebut tidak akan mengambil perahu yang rusak. Nah, maka nanti si nelayan ini ketika sampai ke rumahnya dengan perahu yang rusak itu, dia akan membenarkan perahu tersebut. Dan dia tetap akan bisa mencari nafkah dengan perahu tersebut. Karena dia adalah orang yang soleh. Nah, ini adalah alasan di kejadian pertama. Jadi ada raja yang tukang rampas. Ya. Raja ini ngerampas perahu-perahu yang bagus doang. Kalau yang jelek enggak dilewatin. Maka aku rusakin perahunya. Itu Musa. Nah, di kejadian kedua, wahai Musa, mengapa aku membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa yang telah engkau sampaikan tadi? Mengapa? Karena anak kecil itu memiliki 2 orang tua yang amat sangat soleh, amat sangat alim, amat sangat bertauhid kepada Allah, menyembah Allah dengan menyembah sebenar-benarnya. Dan anak ini sudah mulai melangkahkan kakinya ke arah kekafiran. Kami mengkhawatirkan kelak anak ini akan membuat orang tuanya menjadi kafir. Orang tuanya menjadi kafir, keluar dari agamanya. Maka kami membunuh anak tersebut. Saya membunuh anak tersebut. Dan insya Allah kami berharap orang tua tersebut akan digantikan dengan anak yang lebih baik. Nah, di suatu riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil itu, nah, si orang tuanya ini, ibunya ini sedang mengandung. Maka tidak lama setelah anaknya ini mati, yang katanya sudah melangkahkan kaki kekafiran itu, maka ibunya itu melahirkan. Dan ibunya itu melahirkan anak yang soleh, yang mengajak pada kebaikan dan sebagainya. Nah, karena memang seperti itu, kata Buya Hamka, ya seorang anak yang kayak gitu itu memiliki peluang untuk menjadikan orang tuanya ikutan kafir gitu loh. Karena orang tuanya begitu sayang dan cinta, ia akan menuruti perkataan anaknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kata Nabi Khidir, lanjut tadi, Nabi Khidir bilang itulah alasan di kejadian kedua. Kenapa aku membunuh anak kecil itu? Nah, pada kejadian yang ketiga, wahai Musa, kejadian yang ketiga, mengapa aku membenarkan, membetulkan, merenovasi rumah yang hampir-hampir roboh itu? Karena Musa, di dalam rumah tersebut terdapat 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim yang masih kecil. Dan di bawah rumahnya tertimbun harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Andai kata rumah ini roboh besok, maka orang-orang negeri ini, negeri yang bakhil ini, mereka akan berbondong-bondong untuk mengambil, merampas harta si anak yatim ini. Sengaja aku benarkan rumah ini, aku betulkan, aku renovasi rumah ini agar rumah ini tetap aman dan mereka bisa tumbuh besar sampai mereka bisa mengelola harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka Musa, itulah penjelasan terhadap sesuatu yang telah engkau tanyakan tadi, terhadap sesuatu yang engkau tidak bisa bersabar terhadapnya, wahai Musa. Dan akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berpisah. Nah, kawan-kawan semua, sebenarnya Nabi Musa itu masih bisa melanjutkan perjalanan bersama Nabi Khidir. Namun di kejadian kedua tadi, Nabi Musa karena tidak enak, ya kan? Karena tidak enakan, Nabi Musa langsung bilang, kalau sekali lagi aku buat kesalahan, ya udah, jangan ampuni aku, jangan engkau kasih kesempatan lagi. Udah, itu terakhir. Nah, sebenarnya Nabi Khidir itu memutuskan kontrak, gitu kan, memutuskan perjalanan bersama itu bukan karena Nabi Khidir nggak bisa sabar sama kelakuan Nabi Musa, enggak. Karena Nabi Khidir menempati
apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Musa gitu loh. Komitmen yang disampaikan Nabi Musa, ya udah, Nabi Khidir akan lakukan itu gitu loh. Andai Nabi Musa itu tidak mengatakan seperti itu, ya Nabi Musa tinggal minta maaf aja kayak kejadian pertama, maka mereka akan terus berjalan. Nah, ini disampaikan oleh Nabi. Nabi mengatakan rahmat Allah kepada Nabi Musa dan kepada kita semua. Andai saat itu Musa mau bersabar dan Musa tidak berjanji kepada Nabi Khidir, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Mereka akan terus berjalan dan terus berjalan. Kita akan mendapatkan banyak ilmu. Namun Nabi Musa telah berjanji. Nabi Musa sudah terlanjur berjanji, maka mereka pun berpisah. Nah, inilah yang sangat disayangkan karena memang itu watak Nabi Musa, kata para ulama itu ya seperti itu. Nabi Musa tuh kayak nggak sabaran, tentramen gitu kan. Ceritanya banyak sekali. Nah, ini adalah sesi pertama cerita Nabi Musa. Maka kawan-kawan semua, dari sekian panjangnya cerita yang saya sampaikan ini, maka dapat dikatakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan meruntuhkan ego, ya kan? Mungkin ini untuk kita semua. Kita yang mungkin ngerasa, oh aku sudah hebat, aku sudah memiliki pangkat, aku sudah memiliki kemuliaan, keutamaan, aku sudah memiliki tempat. Ya aku nggak usah belajar lagi, aku nggak usah merendahkan ego lagi. Aku udah cukup lah. Nah, maka ini kisah Nabi Musa ini adalah tamparan keras bagi orang-orang. Nauzubillah, kita yang berpikiran seperti itu. Karena belajar sampai mati. Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau seorang nabi dan rasul, kalimullah. Beliau bisa berbicara kepada Allah tanpa perantara. Beliau bisa berbicara kepada Allah secara langsung. Beliau anggota ulul azmi. Beliau juga nantinya akan menjadi nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Tapi kemuliaan-kemuliaan yang beliau punya itu tidak membuat beliau sombong. Tidak membuat beliau enggan untuk belajar. Enggan untuk menempuh perjalanan yang amat sangat jauh. Tahu nggak kalimat hukuban di ayat ke-60 Al-Kahfi itu mengatakan bahwa hukuban itu artinya 80 tahun, 70 tahun. Bahkan Syekh Mutawali mengatakan 2 abad. Intinya saya menyimpulkan bahwa Nabi Musa siap melakukan perjalanan yang beliau sendiri nggak tahu kapan akan berhenti. Beliau sendiri nggak tahu kapan beliau akan bertemu dengan orang yang beliau cari. Nah, bayangkan, Nabi Musa, seorang nabi, rasul yang amat sangat mulia, mau belajar nuntut ilmu, jalan kaki, dan beliau nggak tahu kapan akan berhenti. Kita nabi bukan, rasul apalagi. Jangan-jangan neraka kita lebih jelas daripada surga kita. Dan kita enggan untuk belajar, enggan untuk menempuh ilmu, enggan untuk mencari guru, meruntuhkan ego, merendahkan tinggi, menghancurkan keangkuhan. Bagaimana mungkin? Dan kawan-kawan semua, terakhir, ya ada kesimpulan yang amat sangat bagus sekali. Ya, ini dari Buya Hamka. Sebenarnya beliau tidak berbicara dengan narasi seperti ini. Beliau itu narasinya agak ngacak. Akhirnya saya simpulkan sendiri, saya susun sendiri, yaitu maka dapat dikatakan bahwa bukan saja Musa yang wajib mencari Khidirnya. Kita semua harus mencari Khidirnya masing-masing. Khidir selalu ada dan dia tidak seorang, melainkan berganti-ganti. Khidir kita bukanlah seorang nabi. Bisa saja orang-orang terpencil, orang-orang tepian, orang-orang yang tidak dianggap, tidak berpendidikan, tidak memiliki jabatan. Namun bisa jadi tutur katanya dapat meruntuhkan ego, merendahkan tinggi, menghancurkan keangkuhan, dan menyadarkan kebodohan. Kata Buya Hamka, kalau pandai mencarinya, pasti akan ketemu. Jadi kita harus mencari Khidir kita sendiri, bukan hanya Nabi Musa. Maka itu yang dapat saya sampaikan. Saya Angger Syafela Putra. See you until next time.